Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasa Sabila, kelas 6B, mata kuliah telah kurikulum, program studi pendidikan ekonomi. Saya sudah mencari materi perangkat kurikulum. Yang pertama, saya melakukan langkah untuk membuka website dari Malik Abdul Karim. Lalu saya menemukan beberapa perangkat kurikulum. Perangkat kurikulum yang pertama ada tujuan kurikulum. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik, mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari filsafat bangsa, yakni Pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berkedisiplinan, bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Rumusan tujuan kurikulum tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum menyusun dan menentukan isi kurikulum, strategi pelaksanaan kurikulum, dan penilaian atau evaluasi kurikulum. Hal ini dilakukan mengingat tujuan berfungsi menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan. Tujuan akan menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan menjadi pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari pelaksanaan pendidikan. Kedua, ada isi dan struktur kurikulum. Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum, baik yang berkenaan dengan pendidikan ilmiah ataupun pengalaman belajar, harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikannya. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sudah barang tentu tidak lepas dari kondisi anak didik dalam pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan. Pengetahuan ilmiah pada hakikatnya adalah kebudayaan manusia, yakni hasil cipta karya dan karya manusia yang telah diterima secara universal. Ada beberapa alasan dilakukannya menetapkan isi kurikulum. Alasan-alasan tersebut adalah tugas dan tanggung jawab sekolah dalam mencerdaskan anak didik sangat terbatas, baik dari segi waktu maupun sumber-sumber yang tersedia. Tugas pokok sekolah hanya sebagian saja dari upaya mendewasakan anak atau pendidikan anak secara hakiki, berlangsung sepanjang hayat. Pendidik di sekolah merupakan tahap lanjut dari pendidikan dalam keluarga, yaitu orang tua. Dan sebagai landasan bagi pendidikan di masyarakat, oleh sebab itu, keterbatasan ini menuntut pentingnya seleksi isi kurikulum sebagai program pendidikan. Ada beberapa kriteria yang dapat membantu para perancang kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Yang pertama, kriterianya adalah isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Artinya, sejalan dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntutan hidup, moral, sosial secara seimbang. Yang ketiga, isi kurikulum harus mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mendukung aspek intelektual hanya karena perubahan tuntutan hidup sehari-hari. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi faktual.
Yang terakhir, isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Isi kurikulum disusun dalam bentuk program pendidikan yang nantinya dijabarkan dan dilaksanakan melalui proses pengajaran pengalaman belajar anak didik. Sesuai dengan makanan yang terkandung dalam pengertian kurikulum, maka isi kurikulum bukan hanya pengetahuan ilmiah yang terorganisasi dalam bentuk mata pelajaran atau bidang studi saja, tetapi juga kegiatan dan pengalaman yang diberikan kepada anak didik bagi yang integral dari proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, ada strategi pelaksanaan kurikulum. Di dalam strategi pelaksanaan kurikulum, komponen strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagi kurikulum itu. Dilaksanakan di sekolah, kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih dalam taraf niat atau harapan atau rencana yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga mempengaruhi dan mengantarkan anak didik kepada tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, komponen strategi pelaksanaan memegang peranan penting. Bagaimana baiknya kurikulum sebagai rencana tanpa dapat diwujudkan, pelaksanaan tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum atau penilaian. Yang pertama, proses belajar mengajar. Dalam proses pelaksanaan kurikulum, pada hakikatnya mewujudkan pendidikan akan berfungsi mempengaruhi anak didik menuju kecapaian tujuan pendidikan. Bagaimana baiknya program pendidikan atau kurikulum tanpa dapat diwujudkan dan diupayakan mempengaruhi pribadi anak didik, maka nilai yang terkandung di dalamnya akan sia-sia. Salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan kurikulum adalah proses belajar mengajar. Dengan perkataan lain, proses belajar mengajar adalah operasionalisasi dari kurikulum. Sedangkan komponen-komponen yang harus dapat dalam proses belajar mengajar untuk digerakkan supaya anak didik mencapai tujuan pengajaran adalah bahan pengajaran atau isi pengajaran, metode pengajaran, dan alat bantu pengajaran, penilaian atau evaluasi. Selanjutnya, ada bimbingan penyuluhan. Proses belajar mengajar sebagai operasional dari kurikulum tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan seringkali mengalami kegagalan dalam arti siswa tidak dapat menguasai dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan pengajaran. Kegagalan tersebut mungkin disebabkan oleh keadaan yang terdapat dalam pribadi anak didik tersebut. Itu sendiri mungkin pula oleh kendala yang ada di luar dirinya atau di dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya ada administrasi dan supervisi. Pelaksanaan kurikulum menuntut adanya upaya bersama yang terencana, terprogram, dan terpola agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Upaya tersebut berkenaan dengan administrasi, yaitu usaha memperdayagunakan semua sumber baik material maupun personal secara efektif dan efisien. Sarana kurikulum. Sarana kurikulum penting adanya di sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, buku pelajaran, tenaga guru, dana perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Sarana ini lebih bersifat teknis namun mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap pelaksanaan kurikulum. Sarana kurikuler yang termasuk penting dalam menunjang pelaksanaan kurikulum antara lain adalah sarana instruksional, sarana material, dan sarana personil. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Untuk menetapkan berhasil tidaknya anak didik mencapai tujuan-tujuan pengajaran, diperlukannya tindakan penilaian atau evaluasi. Dengan tindakan penilaian dapat diketahui tingkat penguasaan tujuan pengajaran oleh siswa dalam bentuk hasil pelajaran yang dicapai dan dapat memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar atau untuk remedial program bagi siswa. Nah, apabila
hasilnya masih kurang, guru berkewajiban mengulang kembali bahan pelajaran tersebut sebelum dilanjutkannya pengajaran bahan berikutnya. Yang keempat, ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Efisiensi berkenaan dengan penggunaan waktu, tenaga, sarana, dan sumber-sumber lainnya secara optimal. Efektivitas berkenaan dengan pemilihan atau penggunaan cara atau jalan utama yang paling tepat dengan mencapai suatu tujuan. Relevansi berkenaan dengan kesesuaian suatu program dan pelaksanaan dengan tuntutan dan kebutuhan baik dari kepentingan masyarakat maupun yang dicapai dari suatu. Selanjutnya ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam KTSP mempunyai panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain memberikan kesempatan siswa untuk belajar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar memahami dan menghayati, belajar mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar hidup bersama dan berguna untuk orang lain, belajar membangun dan menentukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran. Program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus diimplementasikan oleh guru dengan menyusun rencana pembelajaran atau RPP. RPP yang memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetisi dasar merupakan pegangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun RPP, guru harus mencantumkan standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan evaluasi. Dalam RPP juga memiliki format, yaitu identitas sekolah, tujuan pembelajaran, pertemuan-pertemuan, sumber belajar, alat dan bahan, serta evaluasi. Nah, bisa disimpulkan dalam perangkat pembelajaran, apabila kurikulum diuraikan secara struktural, maka akan terdapat paling tidak ada 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, kurikulum, strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga mencerminkan satu kesatuan utuh sebagai program pendidikan yang berfungsi mengatur proses rencana pembelajaran. Nah, kesimpulan dari perangkat kurikulum ini, apabila kurikulum diurai secara struktural, maka akan terdapat paling tidak ada 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, dan struktur program kurikulum, strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga mencerminkan satu kesatuan utuh sebagai program pendidikan yang berfungsi mengatur proses rencana pembelajaran. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.